sebagai ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya 5 tahun loh ya, 5 tahun. Legasi apa yang ditinggalkan? Terjadi dan mengerucut ke Pak Cecep berarti ya. Secara personal bogoh ke Pak Cecep. Saya pasangan Cecep Asep menjadi priority di 5 tahun pertama itu adalah infrastruktur dan khususnya infrastruktur jalan. Ironi, fasilitas pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya masih banyak yang belum terselesaikan, Kang. Ngagalepor kieu. Kalau Cecep Asep jadi tidak ada pemandangan begini lagi. Iya, saya jamin Iso. Saya jamin tidak akan terjadi lagi. Pasangan ADIP ditinggalkan saat pidato politik di acara pengundian nomor urut. Gimana tanggapannya, Kang? Ini yang ninggalin siapa nih? Pemirsa gitu. Membenahi infrastruktur jalan dulu atau infrastruktur pendidikan dulu? Dua-duanya harus sering sejalan. Kalau yang pertama apa? Nanti di masa 100 hari pertama. Iya. Saya sangat memahami tentang persoalan Kabupaten Tasikmalaya dan saya juga memahami dan mengerti apa solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di bukaan politik. Dan hari ini yang akan buka-bukaan ini pertama kali dari kandidat dari Pilkada Kabupaten Tasikmalaya ya. Saya sudah bersama Kang Asep Supari. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Gimana Kang Andi? Sehat? Sehat, alhamdulillah Asep ya. Jadi lagi sibuk-sibuknya nih hari ini ya. Iya, karena saat-saatnya kampanye atau menawarkan diri. Kan, jadi kemarin kan jadi ketua ya. Iya. Dari periode 2019-2024. 2019-2024. Nah, pileg kemarin gimana? Iya, pileg kemarin itu sebagai tahapan menuju pencalonan di eksekutif. Pencalonan di eksekutif ya. Sejak kapan kepikiran, wah saya harus ke eksekutif nih? Ya, sebetulnya mungkin kita menghidupkan alam pikiran itu ya sejak jadi aktivis. Sejak jadi aktivis. Maksudnya dari legislatif ke eksekutif nih, Kang? Iya, dari legislatif nih. Iya, sejak awal di legislatif juga kita sudah sedikit diberi ruang oleh partai untuk mempersiapkan diri di eksekutif. Jadi meskipun saya belum mempersiapkan secara kuat atau komprehensif, karena kita juga masih berhitung dengan berbagai hal. Ini kan mungkin ada teman-teman atau misalnya yang nonton belum tahu backgroundnya. Kak Asep ini background sekali aktivis ya berarti. Dimulai senang ke dunia politik nih. Iya. Saya sangat bersyukur pernah memimpin organisasi mahasiswa baik intra atau ekstra kampus ya. Tahun 98 zaman reformasi di Senat Mahasiswa. Jadi ketuanya dan kerennya jadi presiden mahasiswa lah karena berubah dari Senat Mahasiswa ke Badan Eksekutif Mahasiswa. Kemudian tahun 99-2000 saya menjadi Ketua Umum HMI Cabang Tasikmalaya. Setelah itu bekerja di profesional. Sebagai profesional ya, sampai 2015-an. Cuma terlalu lama sih. Harusnya aktivis itu terus bergelut dengan dunianya. Iya. Tetapi giroh untuk di politik saya kira tidak pernah padam. Karena diawali 2016 itu mulai menjadi bagian utama, pelaku utama di politik karena saya ditugaskan menjadi sekretaris Gerindra Kabupaten Tasikmalaya. 2017. Berarti 2019 itu pas nyalonin pertama langsung menang jadi ketua. Iya. Kaget nggak, Kang? Iya, untuk beberapa saat ya kaget. Tapi karena kita punya latar belakang
pertama di aktivis mahasiswa, kemudian di profesional, dan sebetulnya dari 2016 itu 3 tahun sebelum ke pileg itu kan kita juga sudah mempelajari struktur bagaimana peta politik di Kabupaten Tasikmalaya. Iya, iya. Secara irisan ideologi kenapa pindah? Kenapa masuk ke Gerindra? Irisan ideologi apa yang masuk? Iya, di sana yang cocok gitu. Saya sangat mengagumi Ketua Umum saya Pak Prabowo Subianto. Selalu berbicara tentang harus membela terhadap masyarakat kecil, membela rakyat. Makanya gagasan ketika beliau sekarang terpilih menjadi presiden itu sangat aplikatif yang bisa langsung diaplikasikan di tengah-tengah masyarakat. Kak Asep, ini saya agak kaget ya. Masuk dengan karir yang cemerlang berarti ya. 2016 masuk di Gerindra, 2019 pileg langsung jadi ketua. Kenapa kemarin gagal? Ya, persiapannya udah beda. Maksudnya? Ya, kita kan udah dipersiapkan di eksekutif gitu. Jadi menghemat energi lah gitu. Urutan berapa kemarin di Dapil? Urutan 2 dan nomornya juga tidak ngambil nomor 1. Iya. Saya berarti rada niat tuh kemarin masuk di. Iya sih, karena kita juga petugas partai, cuma harus menyimpan tenaga juga untuk di eksekutif. Dan rencana di eksekutif itu sudah ada dari sudah ada pesan. Sudah ada pesan mempersiapkan diri. Jadi ketua. Iya. Dari seorang aktivis terus menjadi profesional di sebuah perusahaan besar, lalu jadi jadi ketua. Beda sekali ya berarti ya. Sangat berbeda. Kalau profesional itu kan target day to day itu terukur. Betul. Ada mulai perencanaan sampai output itu juga semua terukur, sangat rapi gitu kan, terencana. Jadi bedanya berarti ada yang nggak rapi kalau bukan begitu. Di situ kan ada kompromi. Kolektif kolegial. Iya, ada kompromi, ada pembicaraan tahap 1, tahap 2. Jadi dengan kata lain, kalau misalnya di profesional itu sangat terukur, berarti kalau di pemerintahan atau khususnya wabil khusus nih di legislatif agak tidak terukur ya, agak sulit mengukurnya gitu. Sebetulnya gini ya, kita itu harus membicarakan itu dalam konteks tujuan bersama. Misalkan dalam produk peraturan daerah nih, mana yang lebih prioritas yang atau diutamakan didahulukan, atau kita kompromi dengan eksekutif, ini perlu nggak sih? Nah itu kan perlu pembicaranya panjang lagi karena berbagai faktor harus dipelajari. Tidak bisa day to day seperti di sana ya. Kadang-kadang juga sudah direncanakan, besok ada peraturan dari pemerintah pusat harus menyesuaikan, rubah lagi. Itu maksudnya. Oke. Gitu. Bukan tidak rapi atau tidak terukur, tapi banyak komprominya lah. Kak Asep, sebagai ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, 5 tahun loh, ya 5 tahun. Legasi apa yang ditinggalkan? Iya, yang pertama kita selamat dari COVID-19 ya. Kabupaten Tasikmalaya tidak terbebani oleh hutang ke pihak ketiga. Karena ada beberapa daerah yang untuk menyelesaikan masalah-masalah kabupatennya juga berutang ke pihak ketiga dan hari ini memberatkan pemerintahnya. Jadi bahkan menjadi wajar dengan pengecualian. Kalau kita kan 5 tahun terakhir, alhamdulillah menjadi WTP. Terus yang kedua, kalau saya tadi berbicara legacy, tahun periode saya itu sangat produktif di pembentukan peraturan daerah. Yang krusial apa aja tuh yang dihasilkan selama itu? Iya, yang pertama saya melihat hari ini kita menyelesaikan perda pelayanan pondok pesantren. Kita tahu pesantren sangat banyak di Kabupaten Tasikmalaya, 1.300 lebih. Tinggal nanti kebijakan eksekutifnya seperti apa dengan perda yang sudah DPRD sahkan gitu. Ya, kemudian kita juga melahirkan kemudahan dan insentif untuk para investor. Investor apa tuh, Kak? Ya, apa aja, karena yang paling dibutuhkan oleh Kabupaten Tasikmalaya hari ini adalah bagaimana investor itu mau untuk
berusaha di Kabupaten Tasikmalaya atau sama-sama mengembangkan Kabupaten Tasikmalaya. Iya. Karena kita indeksnya sangat lemah. Betul. Untuk keunggulan di bidang investasi itu sangat lemah. Jadi kita mengupayakan itu. Kang Asep, setelah apa yang menjadi kepercayaan diri dari seorang Asep Soparing untuk maju di eksekutif? Saya sangat memahami tentang persoalan Kabupaten Tasikmalaya dan saya juga memahami dan mengerti apa solusinya. Wih, mantap. Iya dong ya. Kalaupun secara domisili katanya di kota. Ya itu kan hanya persimpangan aja kalau di kota. Saya kan KTP-nya juga di utara, di Ciawi. Istrinya kan orang Ciawi. Gitu kan? Tapi sekarang tinggal di kota berarti. Iya. Untuk sementara. Untuk gitu sementara. Ya. Kan udah 5 tahun jadi ketua. Kok nggak rumah di sana? Di mana? Di kabupaten. Saya tinggal di kabupaten, di Tasik itu hanya 1 tahun terakhir karena anak pada sekolah di sini. Pada sekolah di sini ya. Nah, Asep, ini seperjalanannya akhirnya berpasangan dengan Pak Cecep ya. Per SKN kan di Tasik ini dramanya luar biasa ya. Sorry, di kota Tasik ya. Di kota Tasik nih. Nah, partai ini lain sebagai, kali. Iya partai lain. Atau pasangan lain. Pasangan lain. Nah, itu tidak terjadi ya di Cecep Asep ini. Saya itu mengikuti beberapa peristiwa politik ya, baik pilgub dan beberapa pilkada. Dari tahun 2027 ya ketika di kota. Dan pilkada 2020 di kabupaten. Panjang dan betul terlibat dalam proses-proses bagaimana kandidat itu berupaya untuk mendapatkan legitimasi dari DPP partai. Iya. Dan saya hari ini terus terang, saya harus banyak bersyukur. Karena buat saya itu adalah keajaiban. Proses-proses itu sangat hampir tidak mendapatkan kendala. Jadi dari awal DPP atau dari usulan dari DPC ke DPP udah satu nama begitu ya? Udah satu nama. Tidak ada nama yang lain ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Termasuk juga Pak Cecep. Jadi Pak Cecep itu pasangan saya, Pak Cecep itu calon bupati dari P3, diusulkan oleh Demokrat dari bawah, oleh PKS dari bawah, dan ketika meminta pasangannya harus mencantumkan pasangannya dan di situ disebutkan nama saya dari Gerindra, semuanya mulus. Kang, dengan seperti itu ya, artinya kalau misalnya kan banyak nih di daerah-daerah yang lain satu partai ada beberapa calon. Konsekuensi logisnya adalah ada transaksi. Maksudnya gimana? Atau ada biaya politik untuk per SK-an. Ke sana. Apa yang terjadi di sana? Kalau misalnya hanya satu nama, apakah Kang Asep juga harus ada ya minimal untuk biaya operasional lah untuk mendapatkan SK itu gitu kan? Iya, kalau hal yang kayak gitu sih sebetulnya sudah menjadi rahasia umum ya. Karena partai itu juga selain selektif ya kepada calon yang akan diusungnya, juga pada kenyataannya saya kira DPP ini bijak. Ketika itu ada biaya, toh kenyataannya dikembalikan juga untuk biaya kampanye sebagian besarnya. Oh ya? Iya, dikembalikan aja. Iya. Besarannya kisar berapa kan gitu? Ya itu rahasia. Kan udah jadi rahasia umum. Ya, siapa tahu nih ada pengen nanti calon ya. Iya. Ya generasi muda biar ada gambaran. Oh kalau misalnya pengen nyalon ini untuk belum kampanye, untuk SK-nya aja misalnya udah harus ada 1 miliar misalnya. Enggak gitu Kang. Jadi kita harus ngasih pelajaran juga, harus memberikan edukasi juga, pendidikan politik juga bahwa ketika kita berprestasi, kemudian kita juga punya elektabilitas yang tinggi, dikenal masyarakat. Saya kira justru partai yang ngelamar. Itu Pak. Jadi jangan selalu memframing atau berpikir bahwa berpolitik itu mahal, mau jadi kepala daerah itu mahal. Tidak semua begitu. Tidak semua, tapi kebanyakan begitu ya? Maybe. Tapi juga harus diakui, emang ada biaya ke partai, tetapi yang saya rasakan hari ini, beberapa partai itu membantu, kayak pembuatan baliho, stiker itu dibantu sama DPP-nya. Beberapa partai yang ada di koalisi saya itu seperti itu.
Saya sangat bersyukur dan sangat luar biasa. Iya, Gitu iya, kan? iya. Padahal dengan biaya kampanye yang begitu besar tidak sebanding nilai yang diberikan kepada partai. Jujur. Iya, iya, iya. Jadi partai lebih menggelontorkan justru. Iya. Dan mungkin di pasangan lain juga ada yang begitu. Dan saya juga diskusi dengan beberapa teman-teman yang pilkada sebelum-sebelumnya, ada juga yang mengcover itu partai, mengcover untuk biaya kampanye. Nah, makanya dari itu tidak semua hal yang berkaitan dengan pilkada atau pileg sekalipun semua bertransaksi dalam hal store menyetor gitu ya. Iya, 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 iya. Kalaupun biaya politik ada. Ada. Ya, Itu ya, harus ya. diakui. Tapi beberapa partai, termasuk partai saya Gerindra, itu bantuannya tidak sebanding dengan yang kita Setorkan. berikan gitu kan, gitu kan, gitu ya. Gitu. Kasep, pada akhirnya apa namanya ini komunikasi politik ini terjadi dan mengerucut ke Pak Cecep berarti ya. Secara personal bogoh ke Pak Cecep. Kan sering berkomunikasi nih 2019 ya. Iya. Politik itu mempertemukan kepentingan ya. Kita suka sama seseorang juga belum tentu menjadi dipersatukan di politik. Betul. Tapi kalau sudah bersatu itu harus diterima karena itu menjadi sebuah konsekuensi ya. Iya, 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 iya. Sebetulnya juga bersahabat saya dengan semua, gitu ya. Dan ketika partai menugaskan ke pilihannya ke 1-2 orang atas kajian DPP kan bukan persepsi kita, tapi atas penilaian DPP. Ya kita harus samina wa atona. Iya, tapi kalau misalnya dengar saya dari narasi Kang Asep, sepertinya ya nggak cocok-cocok banget sih buku-buku itu gitu. Cuma dipersatukan, katanya kan gitu. Dipersatukan dengan kepentingan. Iya. Nggak begitu juga. Ya kan, karena dalam pemikiran saya semua itu punya keunggulan ya. Iya, iya, iya. Saya bersahabat dengan si A itu karena mungkin dipertemukan oleh pendekatannya itu mungkin dengan pekerjaan. Dengan si B kedekatannya itu dengan nilai-nilai moral atau sosial kan itu. Ya sudah, kita itu karena kita cocok di wilayah itu ya sudah itu aja lah, nggak usah mikirin yang beda-bedanya gitu. Kang Asep sebagai ketua DPRD. Pak Cecep sebagai wakil bupati begitu ya. Dan Kang Asep sebagai kader dari pemenang Pilpres dong. Ya. Kenapa mau jadi wakil? Ini pertanyaan selalu banyak ya yang kayak begini. Iya, secara jabatan ketua DPRD loh kan. Iya. Tadi secara partai Gerindra. Pertama ya, kita harus akui. Politik itu tidak instan. Ya. Penilaian DPP bisa dibilang Pak Cecep itu lebih pengalaman. Terus yang kedua, ketika koalisi, faktualnya Pak Cecep itu membangun koalisi lebih besar daripada Gerindra. Beliau membawa PKS, membawa Demokrat. Jadi gerbongnya Pak Cecep dulu nih. Iya, Pak Cecep membangun dulu. Ya. Jadi, nah disitulah titik temunya kan gitu kan. Nih saya punya sekian, Gerindra meskipun pemenang, nah gitu ya, baru sekian. Iya. Sudah, kalau mau bareng karena itu sudah besar, kita masih tetap belum ada teman, ya sudah. Begitu. Kenapa belum ada teman selama itu? Posisi partai pemenang dan posisi ketua DPRD. Kenapa ya? Ya, itulah seninya politik. Jadi selalu ada dinamika di dalamnya ya. Kang Asep kan dalam tanda kutip incumbent. Kemarin nih. Incumbent ya? Incumbent dong. Hitungannya incumbent kan. Pak Dede nih sekarang pecah kongsi dengan Pak Cecep ya. Tetapi saya bicara ketika sama-sama menjabat. Iya. Ya, ketua DPRD, Pak Cecep sebagai wakil, Pak Ade sebagai bupati ya. Kalau saya sudah apa namanya itu sudah pensiun. Iya. Kalau bicara kemarin nih ya. Iya, kemarin ya waktu waktu menjabat gitu. Saya mewakili orang kabupaten, Kang. Saya asli orang Desa Sinagar. Sukaratu, iya, Kampung Cihanjuang. Saya merasa ya tidak ada perubahan signifikan di Kabupaten Tasikmalaya. Setuju nggak? Dari kapan sampai kapan? Saya kan menjabat 5 tahun terakhir. Minimal 5 tahun terakhir lah. Iya. Terus terang, kalau dari sisi kemampuan fiskal kita kan sangat terbatas sebetulnya.
apalagi kita dihadapkan pada peristiwa global lah ya, yang menguras beberapa daerah atau bahkan negara dalam kapasitas fiskal atau keuangan. Yang sering saya sampaikan, kan saya dari posisi legislatif ya, kepada eksekutif waktu itu. Yang pertama, harus bisa memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah. Kan untuk belanja, untuk membangun kan harus ada pemasukan dulu. Nah ini, kenapa saya hari ini gitu kan sangat bersemangat untuk di eksekutif, karena potensi daerah itu untuk mendapatkan pendapatan asli daerah itu sangat tinggi. Dari mana? Pertama dari aset-aset kita yang dimiliki ya, kemudian dari pengembangan pariwisata, pengembangan pariwisata dan restribusi kalau investor masuk, apalagi terhadap pengolahan hilirisasi, baik itu pertanian. Kemudian itu kita kan dapat restribusi dari perizinan dan dan lain sebagainya. Ya betul. Kemudian saya itu selalu mengingatkan kepada pemerintah, terutama eksekutif, harus meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat supaya mampu meyakinkan apa yang menjadi prioritas dan kenapa harus Tasik lebih didahulukan. Berarti kan ini kan seni komunikasi. Itu poin kedua yang menjadi semangat saya untuk di eksekutif, karena itu wilayahnya eksekutif. Nah satu lagi, satu lagi, membangun itu tidak melulu oleh pemerintah, bisa bekerja sama dengan investor, pihak swasta. Dengan pihak swasta. Salah satu amanat RPJP kita bahwa di Kabupaten Tasik harus ada 5 rumah sakit dalam 25 tahun terakhir. Faktanya kan itu hanya baru 1. Kenapa? Nah, ini kan bagaimana kita meyakinkan para pihak ketiga dan lain sebagainya untuk sama-sama membangun Tasikmalaya berpartisipasi. Itu yang akan kita kerjakan. Kalau kritiknya kemarin kita ada di situ, karena pertama wilayah eksekutif, Kang Cecep juga posisinya juga wakil, dan undang-undang pemerintahan hari ini bagaimana memberikan kewenangan kepada Pak Bupati itu lebih besar. Ya sudah, bupatinya Cecep dan Asep. Gitu. Soalnya Kang pasti pernah lihat ada berita itu di TV nasional, Jalan Gunung Sahari baru kemarin tuh dibenerin. Banyak. Sampai wisata jalan bergelombang itu pada bukan masanya. Situ saja kan, kita 40% lah. Ya makanya dari itu saya pasangan Cecep Asep menjadi priority di 5 tahun pertama itu adalah infrastruktur dan khususnya infrastruktur jalan. Gimana caranya tadi? Datanglah kita ke pemerintah pusat. Karena di pusat itu kan ada Inpres, ada Perpres. Selama ini tidak begitu kan? Kurang. Pemerintahan ada Cecep tidak begitu? Kurang. Terus keterlibatan atau kontribusi calon wakil bupati Kang Asep sendiri kemarin gimana tuh? Gimana? Kan kurang nih menurut Kang Asep. Nah di sana ada calon bupatinya Kang Asep. Ya itulah makanya harus seiring sejalan. Wakil bupati sama bupati itu. Kemarin nggak seiring sejalan? Dan kayaknya cocoknya tanyakan langsung ya ke Pak Cecep. Saya juga kurang bisa menilai kenapa seperti itu. Tapi saya kira semangatnya sama, bahwa segala idealisme kita, gagasan kita itu harus oleh tangan kita sendiri. Itu aja ya. Dan sangat yakin berpasangan dengan Cecep Asep ya. Semangatnya sama. Let's say jadi nih. Let's say amin jadi. Amin kan. Let's say jadi nih Kang. Cecep Asep. Berani menjamin nggak sampai tidak pecah kongsi sampai akhir? Sampai akhir itu sampai 2009. Sampai 2029. 2029. Ya, oke. Dan itu kita jaga betul. Karena kan semangatnya sama. Iya. Kan dulu biasanya banyak juga yang wakil bupati semangatnya sama tapi baru 2 tahun udah belok sana belok sini gitu. Kang gini ya. Kita dipertemukan pada akhirnya pada satu tujuan dan posisi yang sama. Posisi yang sama itu begini. Kalau harus memilih saya dengan saya pribadi atau Kang Cecep juga sering diskusi sama saya, menjadi
calon kepala daerah saja sudah memerlukan biaya berapa? Kalau kita harus memilih kepentingan pribadi, kayaknya udahlah nikmati yang sudah ada. Karena kan tidak rasional sebetulnya. Yes. Tidak rasional. Biaya pilkada begitu besar kan. Gitu apalagi dengan masyarakat yang sudah sangat pragmatis kan. Iya. Tetapi kita mendapat support dari orang-orang baik yang sebagian besar mengcover kegiatan kita. Kan itu juga anugerah. Tapi kan itu tidak ada makan siang gratis kan? Iya. Tapi kan dengan begitu juga menunjukkan bahwa simpati dan harapan itu ada. Bolehlah hal-hal yang gitu di layar belakang aja kita bicarakan. Gitu. Tapi maksudnya begini. Tetapi melihat faktanya Kabupaten Tasikmalaya seperti yang kita diskusikan tadi. Itulah semangat yang kita sama-sama satu pemikiran, satu tujuan. Masa dengan tujuan mulia gitu kita harus hayo gontok-gontokan gitu kan, rebutan kekuasaan. Iya. Karena pilihan itu menjadi pilihan. Dan saya juga minta doa juga keistiqomahan kita berdua itu. Iya, betul, perpecahan itu mengganggu ya. Iya, betul. Perpecahan itu menjadi tidak seiring sejalan karena akhirnya masuklah kepentingan politik. Yes, gitu ya. Betul. Maka dari itu saya bismillah dan berserah diri pada Allah dengan upaya-upaya lahiriah kita juga, kita akan tetap bersama sampai 2029. Oke, nah ini ya menjadi sebuah jejak digital nanti ya, di 5 tahun ke depan. Ya. Jadi menurut Kang Asep nih kalau misalnya let's say jadi ini akan menjadi sebuah apa namanya harmonisasi yang baik sampai di 5 tahun ke depan ya, Kang. Betul. Kang Asep, tahu kan pilkada, pileg begitu pragmatis masyarakat ya. Dan stylenya sekarang gitu loh, dengan bansos lah, dengan begini. Takut nggak sih mengedukasi malah masyarakat ini jadi diedukasinya seperti itu kan? Sebetulnya ini rahasia ya. Kan ini buka-bukaan. Nggak ada ini buka-bukaan. Sama sekali saya tidak takut. Ternyata di bawah itu Kang. Ya. Sebagian besar saya tidak bilang persentasenya. Dia itu ingin ketemu dengan para pemimpinnya. Itu aja dulu. Bisa tuh. Masyarakat. Yang lapisan paling bawah lah. Gitu ya. Dengan begitu juga itu mereka sangat berterima kasih karena minimal keluh kesah selama ini tersampaikan. Itu aja. Jadi nggak usah khawatir karena tidak semua juga pragmatis. Pragmatis itu diciptakan saja oleh beberapa orang yang berkepentingan mendapatkan lebih dari situasi ini gitu ya, dengan tenang gue dan kekayaan. Jadi orang yang tadinya tidak berpikir juga kan. Iya. Dan lagi dari paslonnya juga sudah kok bansos gitu. Enggak juga. Karena apa? Kalau begitu lagi-lagi biaya kita tidak terkendali. Iya. Iya, dan tadi kata Ngasep kan tidak rasional sebetulnya pengeluaran biaya pilkada dengan ini ya. Tapi dalam artian untuk biaya itu juga tidak berarah semua ke bansos kan, kita perlu publikasi, perlu acara, perlu ini tim operasional. Meskipun ya kita juga melakukan hal yang sama ya, pendekatan itu juga, tapi juga tidak dalam artian membeli. Minimal ada buah tangan lah begitu. Iya, biar berkesan. Oke. Berkesan dan ingat pada saat nyoblos. Ini bener gitu nggak ada. Kan, ini kan. Kayak saya tahu ya, jadi ketua DPRD itu seperti apa. Terus melihat bupati dan wakil bupati itu sepertinya tempat mengadu masalah masyarakat semua ya. Kenapa pengen jadi bupati? Kan riuh kan? Apanya sih? Iya tadi kan itu udah menjadi pilihan dan tujuan utamanya kita kan bukan di jabatannya, tapi kita menjadi solutif untuk warga. Ya kita kolaborasi lah dengan beberapa elemen apa sih sesungguhnya yang dibutuhkan oleh masyarakat dan kita harus selalu membuka diri untuk menerima masukan dari berbagai pihak dan kita mencari solusi mana prioritas dulu. Kang, gitu ya. Ketika dari profesional aktivis profesional menjadi ketua DPRD, grade-nya begitu langsung naik begitu ya. Dari yang Kang Asep menjadi yang terhormat ketua DPRD gitu. Ada shock culture apa yang paling menempel?
Ya mungkin sih ada protokoler ya. Diiring-iring gitu ya. Enaknya tukang diiring gitu. Jujur, kadang enak, kadang enggak juga. Enaknya apa? Saya pengen tahu. Dari saya kan masyarakat sering lihat, oh diiring-iring nih. Tadi juga datang pakai patwal gitu. Enaknya apa tadi? Sebetulnya sih enggak. Buat saya sih simpel saja. Ada dan tidak ada itu tidak menjadi pembeda. Ya, cuma tadi hanya menjadi banyak orang aja. Biasanya kan kita ke kantor paling berdua, bertiga, kan gitu. Itu saja. Ya kan ada enaknya, ada enggaknya. Enaknya apa tuh? Ya mungkin ada yang ngingetin kalau kita lupa ini bagian ini, bagian itu gitu ya. Itu saja. Kalau nggak enak, terus juga terbantu komunikasi juga kan karena jadi deras ya. Bisa ada yang sementara gitu kan menghandle dulu. Karena pada kenyataannya ketika ada yang langsung ke saya juga, kalau nggak keangkat pasti saya telepon balik. Kalau WA juga nggak kejawab pada waktu itu, saya jawab berikutnya. Nah, gitu. Kang, ini diskusi yang atau apa? Saya ingin menanyakan atau mendiskusikan sesuatu yang jarang sekali orang didiskusikan. Kebetulan saya juga sering mengisi seminar lah, sering hadir ke sebuah acara yang dihadiri pejabat. Kenapa pejabat itu banyak yang telat ya? Pernah kan? Pernah melihat gitu? Atau pernah melakukan? Ada dua hal. Justru saya awal-awal dijuluki orang yang Mr. On Time. Bahkan para eksekutif juga kaget. Kalau ada rapat, saya duluan di sana tadi. Dan setahu saya di Kabupaten Pau itu lebih on time ya. Dan emang harus mencontohkan itu. Dan terus yang kedua, kalaupun emang kita telat, alasan juga harus ini. Dan sepertinya kalau misalnya telat itu harusnya tidak ada alasan sih Kang untuk seorang pejabat ya. Artinya sudah dikasih sekpri, ajudan, protokoler, dipatwal juga masih datang telat. Kenapa tuh Kang? Sepengalaman Kang Asep ya menjadi ketua DPRD. Biasanya sih ada dua ya Kang. Ada hal teknis. Hal teknis itu karena emang jadwal kita sangat padat. Untuk pada saat tertentu itu emang bahkan ketika diniatkan untuk hadir, akhirnya juga nggak bisa hadir karena emang jadwal itu pada saat tertentu itu sangat padat, gitu ya. Terus yang kedua, emang juga kadang-kadang juga alasan misalkan begini ya, ternyata juga nggak siap di lapangan itu. Pesertanya 1.000 Kang, yang datang karak 50, ya udah kita telat gitu kan, karena jangan sampai kita juga ke sana jadi namanya juga kebencongnya juga gitu kan. Tapi saya pernah melihat nggak orang sudah lama nunggu para pejabat baru hadir gitu ya. Saya berani tidak begitu nanti. Saya insya Allah, bismillah. Karena saya mungkin selama periode itu ditunggu. Kadang-kadang DPRD lebih mudah ya, karena bisa mendelegasi, bisa diwakili oleh komisi. Sebetulnya ya tidak terlalu ribet ya gitu ya. Cuma emang beberapa hal mungkin kita juga ditunggu karena misalkan peresmian penting kita harus hadir. Iya betul. Ya itu jarang lah kejadian. Dan ini asumsi saya ketika Pak Asep nanti jadi wakil bupati nih. Wakil bupati ya. Iya. Apalagi enak wakil bupati. Kalau tanpa disposisi Pak Bupati kan nunggu diperintah. Tapi kalau udah diperintah keberangan kebangetan gitu. Iya. Tapi ada ya Kang ya. Maksudnya Kang Asep juga pernah melihat kan gitu dari sebuah acara udah. Para pejabat itu datang paling belakangan, pulangnya paling duluan. Nggak pantas aja sih kalau saya. Oke, dan itu terjadi ya, sering terjadi ya. Kurang pantas dan tidak mendidik. Kan sebetulnya ketemu orang itu kan silaturahminya, bukan acaranya juga. Iyalah. Tapi tergantung ke orangnya, mau silaturahmi dengan orang atau hanya nggak gugurkan kewajiban kan gitu. Oke, Kang, saya mau tampilkan beberapa tokoh nih, dan saya minta penilaian dari Kang Asep. Aduh, jangan terjebak ya. Kenapa Kang Rian? Oh isu, sorry, bukan tokoh ternyata ya. Isu-isu di Kabupaten Tasikmalaya ya, dan saya minta tanggapannya dari Pak calon wakil bupati nomor 2 ya. Yang pertama, silakan Kang Rian. Oke. Ironi, fasilitas pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya masih banyak yang belum terselesaikan Kang. Ngagalepor kieu. Ini yang ini ya. Oh ini. Tahun kemarin udah selesai, kita kirim memerintahkan ke Dinas Pendidikan untuk sudah dikirim selesai. Jadi mungkin
karena komunikasi dari sekolah, dari dinas tidak segera disampaikan ke pemerintah kabupaten. Dan memang tidak boleh terjadi lagi hal boleh seperti kan ini. terjadi lagi kan. Iya. Dan Kang Asep jamin ya di pemerintahan kalau misalnya jadi tidak ada yang ngegepor. Kalau perlu kita bukan kalau perlu kita turun lah keliling. Iya. Apa SD mana yang kurang, SD mana yang belum selesai, SD mana yang mau roboh. Tapi ini yakin sudah selesai kan? Kalau ini saya waktu itu sama Pak Sekda juga langsung. Bahkan kalau nggak salah Pak Dandim juga ikut ini ya. Iya benar. Awal tahun ini. Awal tahun ini loh ini. Ya. Masuk laporan ke saya. Jadi kalau Cecep Asep jadi tidak ada pemandangan begini Iya. lagi. Iya, saya jamin ini, saya jamin tidak akan terjadi lagi. Oke, baik. Yang kedua, silakan. Oke, di akhir masa jabatan ada Cecep belum mampu selesaikan jalan rusak di Tasik Selatan. Kan tadi sudah saya ceritakan. Kuncinya itu kan kita bagaimana bukan mencari lagi ya, tapi mengusahakan penerimaan pemerintah daerah harus betul-betul ditingkatkan, terutama melalui satu dengan peningkatan PAD, kedua kolaboratif dengan pemerintah pusat, provinsi dan pihak ketiga. Dan itu belum terjadi. Tidak maksimal. Ada, cuma sangat kecil persentase. Kalau tadi Kang Asep menyinggung pariwisata di Tasik kayaknya gitu-gitu aja ya. Iya, padahal isinya sangat luar biasa ya potensinya. Tasik itu identik dengan Galunggung, tapi Galunggungnya begitu aja. Ya, itu menjadi target dan menjadi rencana kerja kita yang strategis dalam bidang pariwisata. Mana aja yang mau dikembangkan, Kang? Mau seperti apa nanti? Selain pariwisata yang lokusnya yang besar, Galunggung, pantai, kemudian juga kawasan agrowisata ya seperti Taraju dan Bojong Gambil. Juga di kita itu kan setiap desa punya keunikan. Jadi wisata berbasis desa. Itu. Tapi Kang Asep setuju ya, sebelum Kang Asep jadi ketua sampai hari ini sudah lengser jadi ketua, Galunggung gitu-gitu aja. Ada sedikit lah. Cipatuja sedikit lah ada. Ada. Ada tuh kemarin dibangun tuh itu sih wisata air itu. Enggak, kita juga nggak menutupi yang sudah dilakukan, tapi mungkin progresnya atau akselerasinya masih belum tercapai. Ya. Harusnya segini tapi baru kecapai. Segitu gitu ya. Kang melihat kemarin Pak Cecep tidak karena dengan posisi wakil ya. Apakah dengan hanya dengan posisi wakil ini beliau tidak mampu ini ya jalan usaha segala macam gitu? Itu kan komunikasi. Kalau mungkin ya kalau komunikasi politik ya, atau harusnya kan komunikasi dari hati juga. Tapi saya tidak bisa menilai. Silahkan aja. Ditanya ke Cecep yang paling bisa menjawab kenapa begini, kenapa begitu. Oke. Cuma kalau ini dua pimpinan ini, duit tunggal ini kita menyatu dalam satu pikiran dan satu gerak langkah, saya kira tidak ada yang rumit untuk menyelesaikan masalah. Baik gitu ya. Nah Pak Cecep kita tunggu di buka-bukaan politik ya. Gitu. Saya setuju. Datang ya Kang. Ya. Lanjut Kang Rian. Oke. Ini jalan nih. Sekarang pasangan Ade Iip ditinggalkan saat pidato politik di acara pengundian nomor urut. Gimana tanggapannya, Kang? Ya, itu kan di luar agenda. Ini kan udah selesai kan rapat plenonya. Emang kita niatnya sholat maghrib gitu ya. Ini yang ninggalin siapa nih? Pemirsa gitu. Saya sebetulnya kurang paham juga. Karena saya kan dari panggung gitu ya. Oke. Iya. Tapi ada yang memberitahu, Kang, kita sholat aja ke Masjid Agung. Bener, saya pergi aja karena tidak melihat suasana di situ kan gitu. Sebetulnya kalau saya harus milih juga, sebetulnya saya masih ingin tinggal di sana. Gitu. Oke, masih ada Kang Rian. Oke, sekarang tokoh nih. Ya, saya minta penilaian Kak Asep nih. Bukan penilaian lah, whatever lah ya. Oke, ya ini pasangan ide Iwan Dede. Gimana menurut Kang Asep? Kekuatannya apa? Ya, harus jujur ya. Harus jujur, ini kan bukan. Pak Iwan pernah mencalonkan menjadi calon bupati, saya kira. Dan suaranya juga lumayan kan? Iya, lebih berpengalaman. Lebih berpengalaman. Pede menandingi pasangan ini? Ya, saya kenapa hari ini begitu bersemangat karena saya punya potensi untuk menang juga.
Jadi tanggapannya gimana ke Iwan Dede ini kan? Iya, iya, bersaing dengan yang pernah nyalon dan berpengalaman gitu aja. Oh, gitu. Kalau wakilnya, Pak Dede? Kang Dede sih saya tidak begitu kenal ya, karena juga cuma dulu pernah tahu ketika beliau mencalonkan ke provinsi. Itu saya tahun 2019. Ya, ya. Itu aja. Tapi sekarang sih pernah ketemu ketika ibadah haji kemarin, gitu ngobrol sebentar. Oh, ya, gitu. ya. Oke. Insya Allah orang baik. Orang baik ya. Baik. Selanjutnya. Oke. Nah, ini Dede Iip. Kalau ini kita harus ekstra. Berarti yang tadi biasa aja. Ini kalau host sudah nanya-nanya begini, kalau ini kan jawabannya jangan salah juga. Kalau ini kan harus ekstra, berarti yang tadi nggak usah ekstra banget. Begini, gitu. Selalu orang mengidentifikasi petahana itu punya segalanya. Petahana ya. Karena tadi kita bahas bagaimana posisi bupati dan wakil bupati. Beliau adalah bupati petahana yang setidaknya kena pengenalan ke masyarakat lebih banyak, gitu kan? Secara popularitas itu harus diakui, dan ini menjadi ya strategi kita. Berarti kalau satu kata ya kita beradu strategi. Ya. Pak Alus-alus. Pak Alus-alus ya. Iya. Kang, surveinya katanya lebih tinggi dari Kang Asep. Sementara ini. Sementara sampai hari ini ya. Sampai hari ini. Diakui. Strateginya apa? Kang Asep buat ngejar. Besok kita akan melewati. Dengan strategi apa, Kang? Iya. Dengan strategi apa nih? Ya, buka-bukaan juga ya. Iya, buka-bukaan dong. Dengan strategi apa nih? Ini kan dapur kita. Gapnya lumayan loh, Kang. Puluhan persen loh ini. Enggak lah. Tapi kan masih ada waktu. 40 harian lah. Iya, masih ada waktu. Ya. Dan kita juga tidak menduga dengan ikhtiar yang kemarin juga begitu cepat ya kita akselerasinya kan. Logistik aman, Kang, sampai 27? Aman. Aman banget ya? Banget. Jadi kalau nanya strategi itu dapur, tetapi saya optimis bisa melewati. Kelemahannya apa, Kang? Dede Iip. Saya nggak bisa menilai. Yang pasti semua juga punya kekurangan dan kelebihan. Ya. Berarti tidak bisa menilai, atau Kang Asep memandang mereka ini terlalu sempurna? Tidak punya kekurangan juga. Enggak juga. Apa tuh kira-kira kekurangannya? Iya. Sedikit aja ya. Iya, sedikit aja. Sebagai pertahanan tidak sekuat yang orang duga. Itu saja. Oke. Tidak ukuran-ukurannya nggak akan saya omongin. Oke, ya. Baik, masih ada keren? Sudah ya. Ini oke. Saya punya rapid test nih, Kang Asep. Ya, saya mohon dijawab dengan cepat nih, Kang. Ya. Ini ada berapa pertanyaan nih? Cuma ada 9 lah. Ada 9 ya, Kang Asep ya. Saya mohon dijawab dengan cepat ya. Siap ya, counter ya. Oke. Kang, apa yang perlu ditransformasi di Kabupaten Tasikmalaya? Yang paling utama. Yang pertama, peningkatan sumber daya manusia, karena IPM kita masih sangat rendah, ketiga terendah di Jawa Barat, melalui pelayanan dasar kesehatan, pelayanan pendidikan, dan peningkatan infrastruktur yang harus sangat masif. Oke, nomor 2, Kang. Membenahi infrastruktur jalan dulu atau infrastruktur pendidikan dulu? Dua-duanya harus sering sejalan. Kalau yang pertama apa? Nanti di masa 100 hari pertama. Iya. Jalan dulu atau pendidikan? Jalan itu kan perlu biaya besar. Berarti kita bertahap. Apa kehebatan pasangan Cecep Asep? Kami sangat concern terhadap beberapa kekurangan hari ini yang perlu diperbaiki, dan kita punya solusi. Oke. Tempat paling favorit di Kabupaten Tasik mana, Kang? Taraju dan sekitarnya. Taraju ya. Makanan paling enak di Kabupaten Tasik naon, Kang? Tasik Kabupaten ya? Iya, Kabupaten. Saya paling senang sih bakso di Kabupaten. Bakso. Ya, oke. Daerah mana di Kabupaten Tasik yang menurut Kang Asep paling butuh perhatian sekarang, Kang? Perhatiannya apa dulu?
segala macamnya menurut Kang Asep yang harus diperhatiin nih gitu. Kalau secara keseluruhan sih sangat merata ya, kebetulannya hampir. Cuman setiap wilayah mempunyai hal kepentingan yang berbeda. Kayak selatan infrastruktur jalan. Kalau utara layanan kesehatan. Nah, kira-kira begitu. Di tengah peningkatan ekonomi. Nah, gitu. Kang, siapa lawan nanti yang paling Kang Asep respect? Lawan pilkada? Iya. Saya kira dua-duanya tidak masalah. Yang paling Kang Asep menaruh respect sama beliau di antara Iwan Ade yang paling mana? Yang paling respect, yang paling Anda hormati. Udahlah dua-duanya. Apa yang mesti dibangun di Kabupaten Tasikmalaya yang sangat diperlukan masyarakat hingga kini belum ada? Yang belum ada nih, kira-kira Kang? Yang belum ada ya? Yang pertama memperluas ciptakan lapangan kerja. Jadi orang tidak perlu banyak keluar di Kabupaten Tasikmalaya, dia bekerja di wilayahnya. Terus yang kedua, mengembalikan kejayaan beberapa produk Kabupaten Tasikmalaya yang menjadi lumbung ekonomi, dan termasuk juga kita tidak bisa meninggalkan keunggulan Tasikmalaya sebagai pusat agribisnis. Kang, satu kata buat pasangan Cecep Asep. Cecep Asep menjadi solusi Kabupaten Tasikmalaya yang lebih maju dan sejahtera. Wes, mantap. Boleh tepuk tangan dong? Boleh tepuk tangan pemirsa ya. Kang, ini di akhir segmen akhir nih ya, segmen akhir nih. Di berapa sekarang? Oh, lumayan ya. Lumayan. Kang Asep, hal yang tidak kalah penting adalah kolaborasi kabupaten dan kota. Yang saat ini masih menyisakan aset. Gimana Kang? Kalau aset sudah tidak ada masalah. Yang penting itu adalah konektivitas perkembangan dua kota yang tidak bisa dipisahkan karena dari kultur dan kepentingan ekonomi dan kepentingan sosialnya sama. Maka dari itu ini harus dibangun satu konektivitas, salah satunya itu jaringan jalan yang memadai, dan nanti dibangun transportasi massal yang bagus gitu ya. Kemudian mempunyai pusat informasi yang sama. Karena ketika orang dari luar nanya Tasik, ya tidak bisa membedakan kota sama kabupaten. Iya, betul. Ya. Betul. Maka dari itu kita memiliki informasi yang sama, semacam kan kalau pergi ke Tasik itu bisa jadi wisata Galunggung. Dia kan karena kita perlu maksimal punya fasilitas hotel, bisa nginepnya di kota. Begitu ya. Kang, terakhir nih. Pernah dengar kan dulu Singaparna sebagai kota terkotor di Indonesia nih. Ya. Itu ibu kota kabupaten loh kan. Saya melihat Singaparna ini setelah dibangun alun-alun, malah ya seperti itu kan. Itu rencana program yang lebih rasional lah untuk seorang atau untuk pasangan Cecep Asep ini mau seperti apa ibu kota nanti? Sebelum ke hal teknis, kita juga berkewajiban membangun budaya bersih. Budaya bersih itu akan melahirkan keajaiban. Saya membaca di sebuah literasi dan pemberitaan yang sangat menginspirasi. Jadi ini juga harus menjadi keinginan dan kemauan bersama warga kabupaten atau khususnya di ibu kota Singaparna. Coba buka berita tentang negara Afrika yang dulunya miskin, perang, yang hampir merenggut 1 juta jiwa penduduknya, yaitu namanya Rwanda. Dengar kan peperangan yang tidak pernah berhenti antar suku ya. Tetapi ketika terpilih presiden yang sekarang, dia harus memulai dari mana? Ternyata dia mampu menggerakkan seluruh komponen masyarakatnya untuk memulai dari kebersihan lingkungan. Ini erat kaitannya dengan penciptaan
kultur, penciptaan karakter. Maka dari itu saya juga akan mencoba dan akan meniru itu, dan dengan melakukan bersih-bersih taman-taman daerah menjadi bersih. Sekarang negaranya menjadi pendapatan domestik brutonya itu tertinggi di dunia. Karena seluruh para wisatawan ingin pergi ke negara tersebut untuk menyaksikan negara tersebut itu menjadi negara terbersih di dunia itu seperti apa. Rwanda. Dan saya kira apalagi kita seluruh mayoritas hampir 99% kabupaten Muslim. Dan Islam itu mengajarkan kebersihan itu hal yang paling utama. Maka itu harus menjadi salah satu agenda yang prioritas untuk pasangan Cecep Asep. Itu baru berbicara kebersihan. Kemudian kita juga kan belum punya area publik yang menjadi daya dukung aktivitas masyarakat. Karena dengan punya taman-taman, punya pusat perdagangan yang memadai dan rapi, tertata, itu juga akan memberikan dampak nilai kebahagiaan kepada masyarakat. Kalau sudah ada dampak itu berarti kan menurunkan tensi karakter yang buruk lah gitu ya. Maka dari itu kita juga bisa menciptakan kalau di Jogja itu ada Malioboro, kalau di sini mungkin di kota ada Hajet. Sebetulnya kan jalur itu kan juga bisa diciptakan menjadi tata kota yang indah dan sangat akomodatif terhadap pengunjung atau terhadap masyarakat. Dan itu bisa diciptakan karena kan tinggal memindahkan saja arus lalu lintasnya, pindah kemana, ke utara atau ke selatan. Kalau tanggapannya melihat gitu Singaparna gimana Kang Asep hari ini? Harus segera diperbaiki. Harus segera dibenahi. Oke. Gitu ya. Kang Asep, terakhir yang akan disampaikan pada para penonton, kenapa orang kabupaten harus milih Cecep Asep? Iya. Tadi dari diskusi kita yang sangat panjang, semua yang ada di sini juga paham. Ternyata kita memiliki berbagai persoalan yang sangat dirasakan oleh masyarakat itu sangat perlu segera perbaikan atau segera dibenahi. Cecep Asep menawarkan solusinya, bagaimana PAD meningkat, kemudian nanti menjadi kemandirian fiskal yang meningkat, penerimaan menjadi besar, dan kita bisa membangun. Yang kedua, kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pihak swasta, pihak investor menghadirkan proyeksi membuka lapangan kerja dan pembangunan yang akseleratif. Maka dari itu, Cecep Asep menjadi pilihan yang paling tepat untuk warga Kabupaten Tasikmalaya. Baik. Nah itu saja ya. Pemirsa, terima kasih banyak. Ini akhir dari Buka-Bukaan Politik. Asep, terima kasih ya. Hatur nuhun. Sama-sama. Sukses untuk pasangan Cecep Asep ya. Amin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laki ngopi dulu.